Lalu dia mengatakan, ya Allah, saya tuntut hak saya dari orang ini. Siapa kamu? Loh, kamu sama saya tidak pernah kenal kok. Hadis yang sangat menakutkan, sangat ditakutkan oleh para ulama dan orang-orang soleh. Ini waqat waroda, ya, ini telah nyampe. Ini hadis ini saya dapatkan dulu, ternyata ada di Naswa'ihuddiniyah, ya. Saya mendengarkan dari salah satu guru saya. Ini ada satu hadis yang sangat ditakutkan oleh para orang-orang soleh, para ulama, orang yang mustaqim, yang lurus pada jalurnya. Apa itu? Hadisnya ini saya dulu dengar tapi belum tahu rujukannya, yaitu ada beberapa orang yang mau lewat, sudah lolos dari sirat dan lain sebagainya, sudah mau masuk ke surganya Allah Subhanahu wa ta'ala, tahu-tahu ada orang yang dia tidak kenal sama sekali, bahkan mungkin tidak pernah ketemu, tidak kenal, tidak ada hubungan darah, bukan muridnya, bukan anaknya, bukan tetangganya, bukan apa-apanya, tahu-tahu ini menghalang-halangi, gandoli. Ditanya, kenapa kamu menghalang-halangi saya? Lalu dia mengatakan, ya Allah, saya tuntut hak saya dari orang ini. Siapa kamu? Loh, kamu sama saya tidak pernah kenal kok. Dia mengatakan, pernah ya Allah. Dulu saya melakukan maksiat, dia melewat. Kemudian dia tidak negur saya. Karena dia tidak negur saya, akhirnya saya tetap melakukan maksiat. Akhirnya saya mendapatkan siksa ini, ya karena dia salah satunya. Dia tidak negur saya kok. Ini adalah hadis, ini ternyata disebutkan di Naswa'ihuddiniyah. Hadis yang sangat menakutkan, sangat ditakutkan oleh para ulama dan orang-orang soleh. Kemungkaran ini kalau tidak dicegah, maka akan melalui 5 fase. Dan ini pasti. Satu, yang pertama akan semakin banyak. Yang kedua akan semakin terang-terangan. Yang ketiga akan semakin biasa, semakin lumrah. Yang keempat, yang melakukan dianggap biasa. Yang kelima, yang tidak melakukan dianggap salah. Contoh ya. Contoh, ada misalkan orang pacaran. Kalau enggak, dulu zaman saya kecil, orang pacaran itu aib luar biasa. Pakai surat, sembunyi-sembunyi. Karena apa? Orang tua masih ketat, marahi kalau ada orang pacaran. Hah? Ketika dibiarkan, semakin banyak itu orang pacaran. Kedua, semakin banyak. Yang ketiga, yang kedua semakin terang-terangan. Yang ketiga, maka menjadi kebiasaan. Oh, ancen isih nomok, biasa, lumrah, wajar. Yang keempat, menjadi orang nggak melakukan itu menjadi aneh. Sampean nggak tahu pacaran, ya Allah. Yang kelima, nggak pacaran, nggak normal berarti. Hati-hati, betulan ini. Maka kewajiban Anda, wahai hadirin wal hadirat rahimakumullah, sebagai umat Nabi Muhammad SAW, ingat, beliau orang-orang yang sudah soleh, ketika hidupnya mungkin sakit, ketika hidupnya mungkin disakiti, mungkin didolimi, tapi ketika beliau meninggal, diangkat derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala, menghadap ke baginda Nabi besar Muhammad SAW dengan kepala tegak. Saya telah menjalankan amanat, saya jalankan tugas saya sebagai umat Nabi Muhammad SAW. Saya lakukan perjuangan yang Anda tuntunkan, wahai baginda Nabi Muhammad SAW, al-amru bil ma'ruf wan nahyi 'anil munkar. Jangan kita menjadi sebaliknya, takutnya kita tidak diakui oleh beliau Rasulullah SAW. Kita menjadi umat-umat yang kesekian dari perhatian beliau baginda Nabi besar Muhammad SAW.